Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami akan hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu yang masih berkaitan dengan Pilpres 2024. Ini datang dari wilayah Yogyakarta. Ini ada sebuah insiden yang mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa siang kemarin. Aparat keamanan mengamankan sejumlah orang yang membentangkan spanduk dukungan ke salah satu paslon presiden. Tepat di depan iring-iringan rombongan presiden saat melintas di jalan protokol Kota Wonosari. Nah, ini adalah detik-detik saat seorang pria membentangkan spanduk berisikan ucapan selamat datang kepada Presiden Jokowi dan dukungan terhadap salah satu paslon. Pria tersebut berdiri tepat di depan mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari Wonosari. Mengetahui hal itu, sejumlah aparat kemudian merebut spanduk dan mengamankan pria tersebut. Sempat terjadi adu argumen antara aparat keamanan dan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul, hingga akhirnya pria tersebut dibebaskan. Atas insiden tersebut, Ketua DPC PDIP Gunung Kidul menyatakan mengutuk kekerasan terhadap salah satu warganya. Menurutnya, saat pengamanan terjadi tindak kekerasan dan hal itu bukanlah sebuah ancaman bagi Presiden. Oke, kita juga akan hadirkan bagaimana aktivitas kampanye dari masing-masing Capres-Cawapres. Kita ke Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini berkampanye di Kabupaten Tegal. Anies dan juga Caimin mengajak masyarakat untuk mengusung gerakan perubahan. Di hadapan masanya, Anies mengajak untuk memilih pasangan Capres yang mendukung perubahan, yakni Amin. Pada 14 Februari mendatang, Anies dan Caimin mengatakan saat ini harga kebutuhan pokok mahal, pupuk sulit, lapangan kerja sulit, dan juga pendidikan mahal. Untuk itu Anies mengajak memilih pasangan Capres yang mengusung perubahan agar kesulitan yang dirasakan masyarakat tidak dilanjutkan. Selepas dari Tegal dan Brebes, Anies meneruskan kampanyenya ke wilayah Serang, Banten. Ribuan warga menyambut Anies dan juga ingin berebut bersalaman tangan dan juga membadati area lapangan Rancanini pada Rincang. Dalam pidatonya, Anies kembali berjanji akan melakukan perubahan di sektor ekonomi, lapangan kerja, lingkungan hidup, hingga sektor pertanian. Ya, sementara itu calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Prabowo menghadiri di wilayah atau kunjungan ke wilayah tersebut bersama Menteri Pertanian dan memberikan pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate. Ratusan petani dan peternak se-Jawa Barat antusias menyambut kedatangan Prabowo. Dan sebagai tanda penghormatan, Prabowo didaulat menggunakan udeng, topi khas Jawa Barat. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka ini melakukan kampanye safari politik ke kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kampanye yang ditemani oleh Ketua Tim TKD Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gibran menemui ratusan pelaku UMKM kreatif. Selain ekonomi kreatif, Gibran juga memuji kuliner Bandung yang telah mendunia dan akan diterapkan ke nasional sebagai kota percontohan. Ya, sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga cawapresnya Mahfud MD memilih Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai lokasi kampanye. Ratusan banteng turut memeriahkan kampanye terbuka yang dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di lapangan Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam kampanye politiknya ini, selain menyampaikan program kerjanya bila terpilih, Ganjar juga menitipkan 3 pesan penting kepada para pendukungnya. Pendukungnya harus turun ke masyarakat untuk menyampaikan program kerja prioritas Ganjar Mahfud, kemudian juga menyerap aspirasi dan juga menyampaikan ke kandidat agar mendapatkan perhatian. Sementara itu, calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD hadir di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mahfud bersilaturahmi dan juga dialog dengan para kiai dan juga pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Mahfud MD kembali melanjutkan kampanye ke Pondok Pesantren Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.